Awas lagi Pak. Duduk. Jadi mana nih? Ada lagi nih yang mau jual kapal nih. Ada Pak, kondisinya masih bagus dan layak jalan. Ada berapa kapal tuh? Semuanya ada 3 Pak. Dan sudah siap kita pakai semua Pak. 3 unit. Ada fotonya? Ada, Pak. Ini, Pak. Oh, ini nih. Ini kalau kita ngomongin harganya nih, ini masih bisa dinegosiasikan nih. Kalau diambil semua, mereka kasih potongan kita 10% Pak. 10% nih. Iya Pak. Tapi kalau bisa ini, coba diupayakan bisa dapat 20 atau 15%. Kalau boleh nih, udah kita bayar semuanya. Baik Pak. Salam. Assalamualaikum. Pak Ros. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim Lilis. Malam-malam betamu kagak ada tahu dirinya. Kenapa? Maaf ya, Pok. Ayah ada perlu bentar aja. Dia udah ngomong-ngomong. Lu ada perlu apa? Ngomong. Itu, apa? Lama. Ayah mau pinjem duit, Pok. Gope aja. Hah? Lu datang-datang betamu malam-malam kayak begini, lu cuma mau pinjem duit. Iya, Pok. Abis ayah kepepet banget, Pok. Ayah lagi butuh. Besok entu udah kagak ada lagi yang bisa dimasak, Pok. Sian apa, Pok, sama ayah, Pok? Ame anak ayah deh, Pok. Sianin nih. Gue kagak percaya Lilis. Lagian lu mikir dong, bagaimana lu mau mulangin duitnya? Aneh deh lu kagak punya kerjaan. Loh, minjem kemana lagi dah? Nih, gope. Alhamdulillahirobbil alamin ya Allah. Makasih ya, Pok. Tapi tanda terima kasihnya 30%. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahalazim, Pok. Ini gede banget sih, Pok. Lu mau syukur kagak pulangin sini. Lu pilih punya duit apa kelaparan? Itu aja. Mau apa kagak sih? Ih, lama bener deh jawab. Mau, Pok, mau. Cakep. Itu namanya pengertian. Oh iya, begini ya Lis ya. Kalau seandainya nih, lu tuh mau pinjem duit buat buka usaha misalnya, boleh tuh pinjem ke gue. Tapi tanda terima kasihnya sama tuh sama yang tuh, 30%. Ya udah kagak apa-apa deh, Pok. Kalau gitu, ayo pinjem ya, Pok ya. 5 juta aja ya, Pok ya. Buat usaha ya, Pok ya. Beneran mau? Iya benar. Tunggu bentar ya. Iya. Bang, kalau jalan jangan sambil ngelamun. Lu ngagetin gua aja, Pen. Jantungan. Dosa tau. Yang dosa, yang jalan sambil ngelamun. Deket sama setan. Mestinya jalan sambil zikir. Biar ingetnya cuma sama Allah. Iya. Bener juga sih. Tapi emang gua ini lagi bingung, Pen. Gua itu kepengen banget cepet miskin. Tapi susah bener. Tiap kali gua buang duit nih, bukannya gua tambah miskin, malah gua tambah kaya. Jangan bingung bang, ada jalan. Kalau bener-bener pengen miskin, doa yang husu. Cuma begitu. Kalau bisa sambil nangis bang. Sebab doa orang yang sambil nangis banyak dikabulkan sama Allah. Kalau kagak dikabul, Ya terima aja. Emang itu nasib abang jadi orang kaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Bener juga omongannya si Epe. Gua mesti banyak-banyak doa. Masya Allah. Duit dari mana itu, Lis? Dari Mpok Ros. Ayah pinjam sama dia. Allah, bagaimana pulanginya, Lis? Kagak usah pusing bang. Nih ya, 500-nya buat kita makan. 5 jutanya buat kita usaha. Bunganya 30%. Astagfirullahaladzim. Itu nyengkek banget, Lis. Nyengkek. Ikan ayah bilang buat usaha ya bang. Tapi usaha apaan, Lis? Ya apa aja kayak bang, yang penting bisa dapat untung. Kita bisa makan, terus bisa buat bayar utang dah. Noh kayak Bang Rojak, jual beli besi tua. Udah kagak usah kebanyakan mikir, kerjain aja. Lu mau dapat untung kagak? Ya, mau, tapi kan... Kagak usah kebanyakan tapi. Kerjain aja kayak bang. Biar ayah sama Epen bisa hidup senang, apa sih bang? Gimana mau hidup senang kalau tiap hari dikasih makan pakai uang riba? Ngapain sih ngeliatin mulu? Baru ngeliat orang ngepel. Tiap hari. Cuman gue baru lihat ini aja nih preman ngepel. Jangan-jangan cuman akal-akalan aja nih. Keluarga percaya, terus lu maling lagi. Yalah bang, di musola apa yang bisa dimaling sih? Ya? Ya ada, no, di dalam karpet. Di dinding. Toa. Biasanya kubah lu ambil. Lu juga 4 kiloan, ya kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boy, lu bantuin gue. Bantuan apaan bang? Gua mau doa, lu tolong aminin, Bang, saya aja bang. Dia mah nggak bisa. Saya nih aminnya lebih abdol. Don. Iya, Don. Tapi kan lu tuh Hansip. Hansip tuh tugasnya jaga. Jaga sendal. Ya bang. Coba itu. Mentang-mentang gue ansip, tugas gue jagain sendal. Bener aja. Ya Allah. Saya berterima kasih ya Allah atas nikmat sehat walafiat yang telah Engkau berikan ya Allah. Amin. Ya Allah. Kabulkan doa ayah ya Allah. Kabulkan doa ayah. Ayah cuma kepengen miskin. Ya Allah. Jadikanlah secepatnya ayah orang miskin ya Allah. Supaya saya dihisabnya bisa duluan dan bisa cepat masuk surga. Ya Allah. Jadikanlah saya orang miskin ya Allah. Kok doanya begitu ya? Bukannya minta kaya malah minta miskin. Boy, Iya bang. kok lu nggak aminin sih? Amin. Pokoknya ya Allah, secepatnya jadikan saya orang miskin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Amin. Jangan taruh di laci duitnya. Lah emang kenapa sih? Kan aman di laci. Udah, pokoknya lu jangan nyimpen duit di laci. Cari tempat yang aman selain di laci. Mana dong? Di mana bang? Ya udah di mana aja, pokoknya jangan di laci. Maling mas sekarang udah tahu, udah hafal. Pasti orang nyari duit di laci. Cari tempat lain. Kayak ada akal. Tahu di bawah bantal. Kalau itu gue setuju. Biar kalau ada yang ngambil kita langsung tahu. Iya benar. Riz, taruh di mana nih? Iya sana soal. Maaf mas, saya mau tanya. Yang doa tadi namanya siapa ya? Oh,
itu Bang Rojak. Bang Rojak. Iya, Bang. Ya. Boleh tahu alamat tinggalnya di mana, Mas? Oh, rumahnya itu di dekat ujung kampung. Pokoknya rumahnya yang paling bagus deh. Ya, kalau begitu saya mau pamitan dulu. Iya, Bang, ya. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Segini kurang, Mak. Kok sayang, nggak udah bantuan banyak. Bantu sama Genut. Nah, kebetulan deh. Zak, benar. Lu mau kasih gajinya si Marbot 10 juta sebulan, iya? Iya, bener, Mak. Sombong amat lu, ha? Ria! Enak aja lu buang-buang duit. Lu pikir nyari duit gampang apa? Emang gampang, Mak. Justru yang susah itu buang duit. Mak, Rojak kepengen miskin, Mak. Aduh, susah. Bener. Abang, kalau ngomong yang bener dong, jangan bercanda. Gimana sih lu, siapa yang bercanda? Gua mau serius. Emang gua kepengen miskin. Kalau kita miskin itu enak, ntar dihisapnya itu paling duluan. Nah, kalau kita kaya, dihisapnya paling belakangan. Emangnya lu udah pengen mati sekarang, he? Kepengen, Mak. Kepengen mati bener. Tapi ntar kalau udah miskin. Jangan nunggu miskin. Sekarang aja. Mumpung masih kaya. Nanti si Rohmi biar enak hidupnya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Mudah-mudahan orang minta sumbangan. Waalaikumsalam. Iya, Pak. Maaf, ini dengan Pak Rozak ya? Iya. Ayo, Pak. Ada apa ya? Gini, Pak. Saya ada perlu waktu sebentar untuk Bapak. Bisa. Ayo, silakan masuk. Permisi, Pak ya? Iya. Mari. Iya. Nah, gimana? Apa nih yang bisa aneh bantu nih? Nggak usah segan-segan. Bilang aja. Begini, Pak. Saya dari Yayasan Saudi mau ngadain majelis taklim yang besar. Oh, gitu. Alhamdulillah. Ya udah, kalau gitu ngomong aja. Kalau memang butuh bantuan dana, aneh siapin. Berapa kebutuhannya? 300 juta, cukup? Oh, bukan itu, Pak. Tenang. 400 juta. Aneh kasih sekarang ya? Oh, enggak. Saya nggak butuh itu, Pak. Saya butuh Bapak. Kebetulan Bapak ini orang yang jujur. Jadi, saya butuh Bapak untuk sebagai pengawas yang jujur. Nah, kelihatannya Bapak ini orang yang saya butuhkan. Maksudnya gimana nih, Mas? Begini, Pak. Tadi saya dari musola dengar doa Bapak. Makanya saya kemari. Kebetulan saya butuh orang yang sangat jujur kayak Bapak. Bagaimana Bapak kalau mau saya kasih gaji 30 juta sebulan. Gimana, Pak? Nggak mau. Mau! Jak, jangan bodoh lu ya. Terima aja. Zaman sekarang cari duit segitu susah, Jak. Bener, Bang. Ambil. Jangan sia-siain kesempatan. Rojak nggak mau, Mak. Nih. Nggak mau, Bang. Maaf, nggak mau. Kalau lu nggak mau, berarti lu ngecewain mertua. Ingat ya, ridho Allah itu tergantung ridho mertua.
Salah kali, Mak. Tergantung redo orang tua. Loh, mertua sama orang tua kan sama saja. Lu pengen mati masuk neraka lantaran tidak ridho mertua? Ya Rojak nggak mau masuk neraka, Mak. Rojak pengennya masuk sorga. Ya udah deh. Gimana Pak? Ya udah, ayo terima deh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak ya. Jangan kamu. Lu berdua maling kan? Iya kan? Jangan kabur. Lu berdua mau malingin rumah gue kan? Iya kan? Iya. Kalau begitu, lu berdua tenang aja. Kalau emang mau malingin rumah gue, malingin aja. Ambil tuh semua barang-barang yang lu suka. Gak apa-apa. Gue kagak marah. Ambil, abisin semuanya. Emang gue kepengen miskin. Gue ikhlas. Lu ambil semua deh. Nih. Kenapa? Oh, gua ngerti. Kalau emang lu berdua malingnya malu lantaran adek gue, kalau gitu gue masuk dalam deh ke kamar gue lagi ya, biar lu berdua malingnya leluasa. Ambil aja semuanya, ambil. Mau banget kerja. Iya mau banget. Lu aneh gak? Aneh banget dia bukannya marah-marahin kita, tapi dia nyuruh ngambil barang semuanya. Jangan-jangan ini jebakan, Bang. Jebakan. Bodoh amat, kita ambil semuanya. Ayo. Udah, ayo kita ambil semua. Lis, bangun Lis. Udah subuh. Lis, bangun udah subuh. Lis. Ya Allah, bang mana malingnya bang? Kemana tuh bang malingnya? Maling apaan sih? Maling di mana? Semalam bang, itu maling masuk ke rumah kita, duit kita diambil bang. Ngigo lo ah. Mentang-mentang kita nggak pernah pegang duit banyak. Takut amat sampai kemalingan kayak gitu. Udah bang, kita mau belanja. Loh, ayah serius bang, beneran. Coba Lilis cek dulu. Nongan, ya Allah. Beneran Lis. Hilang duitnya. Jadi kita beneran kemalingan Lis. Gimana sih lo Lis? Jaga duit kita sih nggak bisa. Ya duit Indonesia pakai dimalingin lagi. Aduh. Mana nih barang-barang? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kita kemalingan. Bang Rojak. Jam, Mak. Bang. Kenapa sih, Pak? Ya Allah, subuh-subuh bukannya sholat kok malah teriak-teriak. Kenapa lu berantem Roza? Bukan Mak, kita kemalingan. Barang-barang amblas dibawa maling. Hah? Kemalingan? Lihat tuh. Lapor polisi. Mana laki lu? Roza! Astagfirullahaladzim. Ada apa sih orang lagi jikiran teriak-teriak? Lu pakai nanya lagi lu. Lu lihat. Ada bedanya nggak? Lihat. Ada bedanya nggak? Lihat. Mana barang-barang lu? Dimaling. Rumah kita dimasukin maling, Bang. Barang-barangnya diambil.
Iya bang, semua yang mahal diambil sama malingnya. Alhamdulillah. Benar-benar lu sakit jiwa kali ya? Hah? Barang-barang lu dimaling lu malah bersyukur? Ampun deh. Iya nih abang, gimana sih? Kalau kayak gini terus lama-lama kita jadi miskin. Bang, abang sadar dong bang, abang udah melek belum sih? Ya ngapain diambil pusing? Apaan udah kepengenan gua? Kalau gua mah pengen miskin. Lu udah sakit jiwa kali ya? Gue yakin lu sakit jiwa. Udah. Mendingan sekarang kita lapor Pak RT. Jam, lu ikut gue deh. Yaudah. Gue ikut. Kelamaan di sini dekat laki lu, gue bisa stres. Ayo, cepetan. Lah? Kok ada di sini? Itu gimana sih nih maling? Berarti masih jadi milik lu, Mi. Oh, mungkin malingnya keberatan kali, Pok, bawanya. Iya kali ya? Bang Rojak. Bang sini cepetan. Ada apa? Barangnya Masih milik bang, kagak dibawa sama maling. Ya, bang, kenapa sedih? Gimana gua kagak sedih? Ini artinya gua batas jadi orang miskin. Gua heran ya Bang Rojak. Diapain sih si Boy? Masa jadi margota gaji 10 juta? Nah gua yang jadi hansip kerja tiap malam. Hah? Gaji kagak naik-naik, yang bener aja. Heran gua. Nggak usah iri gitu. Kan rezeki orang beda-beda. Paham gua begitunya mah. itu sih namanya Bang Rojaknya aja yang sok pamer. Alah, bagi-bagi duit, sok mau belaga miskin. Niatnya tuh pamer, biar dia ketahuan dia itu orang kaya. Nggak gitu juga kali, Po. Bang Rojak itu nggak suka pamer-pamer. Gue yakin Empo iri kan sama Bang Rojak. Karena nggak bisa seperti dia kan? Sembarangan. Jeng Ros ini orang kaya, semua juga tahu. Iya, Po. Mbak tuh gak bodoh, enggak. Tahu makanya. Cuman ada cumannya, Po. Mbak tuh pelit. Itu gastiran. Oh, betul-betul. Oh, kesana. Dia kemana-mana dia lupa. Alhamdulillah, ya Allah ketemu di sini, Po. Ih, kenapa? Mau pinjem duit lagi? Kagak, bukan begitu, Po. Ayah mau bilang, Mampo, duit yang ayah pinjem sama Mampo tuh kemarin hilang, Po. Ayah kemalingan. Wah, ayah kagak bisa mulangin dah. Hah? Kagak bisa mulangin? Yang bener aja lo, Lis. Lu kagak boleh begitu. Dengerin ya. Lu itu udah terima duitnya dari gue. Udah setuju semua persyaratannya dari gue. Lu kudu bisa mulangin. Kalau kagak, rumah lu gue sita. Ya Allah, Po, begitu banget sih, Po. Ntar ayah mau tinggal di mana, Po? Kasihan. Ini apaan sih, Lis? Assalamualaikum ya ahli neraka. Waalaikumsalam. Apa tadi bilangnya? Apa? Ahli neraka? Siapa yang ahli neraka? Sembarangan banget ngomongnya. Siapa lagi kalau bukan orang yang bisa ketawa di atas penderitaan orang lain? Masa pinjam uang 5 juta harus diganti dengan rumah? Kok tahu sih? Allah pasti tahu dengan orang-orang seperti Empo ini. Pintu surga ditutup rapat-rapat. Assalamualaikum. Kok dia tahu? Peperangan dan musibah-musibah. Hadis riwayat Muslim. Wah. Hah, itu dong. Baru namanya anak papi. Lagi belajar? Iya, Pi. Mau ujian? Iya. Mata kuliah apaan tuh? Hadis. Hadis. Im, denger Im ya. Lo itu kan jurusannya teknik.
lo itu nanti akan jadi sarjana teknik. Ngapain lo belajar begituan? Tapi jadi penceramah juga nggak jelek kok, bagus-bagus aja. Penceramah juga bagus, tapi itu nggak sesuai sama jurusan lo, Im. Ya ampun, Pi, masalah jurusan mah gampang. Tinggal puter arah, beres semuanya. Lo gimana sih dinasihatin orang tua? Asal aja ngejeblak begitu. Papi. Mami. Kenapa sih pagi-pagi udah maki-maki anak? Itu, Mi. Si Baim ngeselin. Papi juga ngeselin. Orang anak lagi belajar, diomelin. Gimana sih? Lagi belajar, Mi. Iya itu. Belajar dari Hong Kong. Arjunanya Mami. Mamski. Kenapa lu pagi-pagi udah dimarahin sama si Papi? Tahu tuh, Mam, Papi. Orang Baim lagi baca sama hafalin hadis malah marah-marah. Ngapalin hadis? Sayang, ganteng, Mami sekolahin mahal-mahal biar elu itu jadi sarjana teknik, bukan jadi penceramah. Mamski, Baim itu ngapalin hadis bukan buat jadi penceramah. Nah itu? Iya, Baim baca hadis ini bukan buat jadi penceramah, tapi biar bisa jadi pacar Jamilah. Karena ini syarat dari abangnya Jamile, Bang Rojak. Jadi lu ngapalin itu hadis biar bisa pacaran sama Jamilah? Iya. Mi, Ma, waduh, mana ini? Waalaikumsalam. Ini siapa ini? Ini orang baru, Pak. Kerjaan kita makin banyak dan kita kurang orang, Pak. Makanya saya rekrut 3 orang lagi. Oh, ya, gak apa-apa, bagus, bagus. Nanti kamu bayar 1 bulan gajinya di muka ya. Lu ini apa-apaan sih, Zak? Dengar ya, menantu yang baik. Di mana-mana orang itu kerja dulu baru digaji. Bukan sebaliknya. Iya bener, Bang. Mendingan disuruh kerja aja dulu, baru dibayar gajinya. Mak, Rojak tuh ngikutin anjurannya Nabi. Bayarlah upahnya sebelum keringatnya kering. Kalau ntar upahnya dibayar nanti habis bulan, berapa liter keringet yang mesti jadi utang Rojak? Bener, Mak. Rojak nggak mau masuk neraka gara-gara nahan upah orang. Menantu sableng. Kelamaan gue di sini bisa ketularan stres, tahu? Ayo, Mek, pulang. Pulang, ayo. Masya Allah, masih di sini aja. Ih, Bang, sono buruan jalan, temuin Bang Rojak, sono pinjem. Kagak enak gue, Lis. Gue takut si Rojak kagak percaya sama gue. Ih, bagaimana kagak percaya sih, Bang? Nih, Bang denger ya. Yang ayah tahu, si Bang Rojak itu pengen banget miskin, Bang. Jadi kalau lu pinjem sama dia, kagak mungkin kagak dikasih sama dia. Ah, lu mah kebanyakan mikir. Udah buruan sono jalan. Rojak kan miskin deh. Iya, udah buruan. Allahu Akbar, nyender lagi dia. Masya Allah. Gue heran. Isi kepala laki lu itu apa sih? Apa ada otaknya? Heh? Ya ada dong, Mak. Kalau kagak ada, mana bisa di bisnis? Kalau memang ada, kenapa dia nggak mikir? Hah? Pakai pengen jadi orang miskin? Apa dia pikir enak jadi orang miskin itu? Hah? Lebih enak dan lebih tenang. Buat elu memang enak. Karena kelamaan jadi orang miskin. Jadi lu demen kalau ada orang ikut jadi orang miskin. Lu ada temen ya kan? Gak apa-apa miskin harta. Yang penting kaya hati. Daripada kaya harta tapi hatinya miskin. Tetep aja nggak enak, malah berbahaya.
Sebab jadi orang miskin itu dekat sama kufur. Ada yang lebih bahaya. Apa lagi? Orang tua yang menyeret anaknya buat masuk ke neraka. Karena sudah menyuruh anaknya untuk melawan suaminya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Astagfirullah. Kagetin aja, Cing. Untung belum diketok. Mau ngapain lo? Rojak ada nggak, Cing? Pasti lu mau pinjam duit kan? Cing pinter banget. Tahu aja niat Aye. Rojak kagak ada. Kagak ada. Hei, duit juga kagak ada. Pergi. Astagfirullahaladzim. Kejem amat para orang ya. Rojak yang kagak ada, duitnya nggak ada, kejedot yang ada. Makasih ya Allah. Coba lagi jangan menyerah. Assalamualaikum. Cing, 20.000 aja nggak apa-apa, Cing. Kagak ada. Pergi lo. Iya, Cing. 500 kali, Cing. Iya. Duh, Bang Rojak ada nggak ya? Kalau ada dia nih, urusan tuh semua jadi pada ribet. Kagak ribet. Kalau lu bisa penuhin apa yang diminta. Bang Rojak. Emangnya udah apal berapa hadis? Sampai berani mau datengin Jamilah. Belum banyak, Bang. Baru sedikit. Coba satu aja deh lu bacain. Gue pengen denger. Iya, Bang. Iya, Bang. Dari Aisyah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai putra Auf, sesungguhnya engkau adalah orang yang kaya raya dan engkau akan masuk ke dalam surga secara perlahan dengan merangkak. Maka pinjamkanlah harta kekayaanmu itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan niscaya Allah akan meringankan langkah kaki." Saya pamit ya, Bang ya. Bener. Jadi orang kaya itu emang kagak enak. Masa iya? Mau masuk surganya Allah aja mesti merangkak. Serius amat ngelamunnya. Kenapa, Bang? Gua lagi sedih. Soal yang pengen jadi miskin ya? Bukan cuma itu. Ternyata yang namanya orang kaya itu emang gak enak. Mau masuk surga aja mesti merangkak. Kata siapa ya, Bang? Emang ada hadisnya? Ada. Si Baim tuh yang bacain hadisnya ke gue. Dari Aisyah, Nabi bersabda ke Abdurrahman bin Auf. Kenapa sih lo tawa? Lucu? Iya, Bang lucu. Jelas lah, Bang. Baim itu siapa yang nyuruh? Abang kan? Ya udah jangan salahin Baim, kan dia cuma memenuhi apa maunya Abang. Ya, mestinya jangan hadis yang itu dong. Terus Abang maunya yang mana? Hadis yang bikin gua seneng.
yang bikin gua takut semakin takut. Ya Allah bang. Yang namanya aturan mah aturan aja, tinggal dijalanin. Jangan pakai ditawar-tawar. Protes aja ini abang. Gitu amat ngeliatinnya. Kenapa ngeliatin gua? Kak, siapa yang ngeliatin? Belum pernah ngeliat tato ya? Ngotot gitu matanya. Ayolah, siapa sih yang ngeliatin? Gar banget tuh. Lu pikir gua buta apa? Kagak tahu lu ngeliatin gua. Ya Allah, serem banget ya tuh cowok. Gue yakin dia pasti penjahat nih. Jangan-jangan si Baim sholat di sini nih. Halo? Iya, gua marbot di sini. Lu punya mata kagak sih? Jadi berantakan kan? Malah bengong lagi. Terpesona ngeliat gua ya? Bye. Ngapain ke musola? Pasti bukan nyariin lo. Bang. Ya Allah, kalau mau ngelamun di rumah aja. Ya maaf, Pen, nggak usah marah-marah. Lu mau marah-marah aja sih. Lagi kesel nih bang. Iya, gue lagi kesel sama Bang Rojak. Masa ya, gue udah disuruh ngapalin hadis. Gue udah bacain buat dia, dia malah bengong. Gimana tuh? Aneh juga. Kenapa ya Bang Rojak nyuruh orang ngafalin hadis? Ya, bakal buat Mpok Jamila, buat pendamping hidupnya. Biar pas, biar baik gitu. Oh, buat dapetin Mpok Jamile. Oh iya bang, tadi Mpok Jamile ada di musola. Lagi ngobrol tuh sama si Boy. Hah? Ngobrol sama si Boy? Si Cukapel? Waduh, nggak bisa dibiarin begini caranya nih. Yaudah, Pin. Makasih ya. Elah, udah kagak usah ngomong bang, muka lu udah kelihatan. Lu kagak dapat pinjaman kan? Lagian bagaimana ya si Bang Rojak itu? Pan dia pengen miskin katanya. Kenapa juga kita mau pinjam duit dia kagak kasih sih bang? Bukannya si Rojak kagak mau kasih pinjem, Rojaknya kagak ada. Gua kesana malah ketemu sama Cing Rohaye. Bukannya gue dikasih pinjem, gue malah dicaci maki. Udah gitu pala gue dijedotin pintu. Ya Allah, ngapain apes banget sih bang hidup gue. Ih. Ya pesan gue lah, Lis. Kan yang dijedotin pintu gue. Aduh. Ih, kenapa? Mukanya pada kusut begitu. Duh, kenapa sih? Nopo, Aki Aye kan ke rumahnya Bang Rojak. Maksudnya mau minta duit, mau pinjem duit. Bukannya dipinjemin duit, malah dijedotin palanya mah Roh Aye. Aduh, jangan dipikirin deh yang kayak begitu. Kan ada jengros. Lagian ngapain sih pinjem duit ke Rojak? Ih, emang mau pinjem duit buat apaan? Udin, buat apaan? Buat usaha, jempok Ros. Kalau Aye kagak usaha, nggak punya duit, nggak punya usaha, gimana cara balikin duit pinjaman Pok Ros? Oh.
Kalau masalah kayak begitu sih, kagak usah dipikirin, Udin, Lilis. Ih, ada Jengros. Udah tenang aja, dipinjemin sama Jengros, tenang aja nih. Sini. Aduh, mana? Banyak. Mari tangan, mari. Nah, kan? Udah, tenang aja. Mau tar dulu. Kenapa sih? Bagaimana balikin kemarin aja? Nggak usah dipikirin. Begini ya Udin, Lilis. Lu pade kan mau buka usaha, ya. Terus kan pasti kan ntar ada untungnya, iya Pan? Ya. Nah, keuntungannya tuh lu simpen deh buat bayar bunga ke gue. Terima kasih, Jengros. Aduh, astagfirullahaladzim. Sampai lupa Jengros. Mau ke sana. Jadi mampir lu pusing banget kesianan. Ya udah ya, aduh assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ada ongkosnya. Si ongkos juga pinjemin. Pak, Bapak kenapa, Pak? Pak, ya Allah, ya Allah. Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak, Bapak kenapa nih, Pak? Bapak pingsan. Pak. 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 Aduh, gimana ini? Mau kemana Pak? Ke rumah sakit, Bang. Emangnya kenapa Pak? Ya ini orang sakit, kita bawa ke rumah sakit. Emang itu siapa Pak? Ya nggak tahu, orang saya di jalan baru sakit tiba-tiba pingsan depan saya. Bapaknya ya Pak? Bukan. Lah, abang banyak nanya banget sih cerewet. Tolong, turun sini cepet. Iya Pak. Gimana sih ini orang banyak nanya amat? Ayo bantuin. Iya Pak. Nih Pak, ongkosnya. Kagak salah nih Pak. Ya kagak salah, itu duit asli. Orang gue baru ambil dari bank. Tapi ini kegedean Pak. Udah ambil aja, gue ikhlas. Alhamdulillah. Makasih banyak ya Pak. Iya. Gak nyangka gue dapet izin nomplok. Mudah-mudahan 1 juta yang Bapak kasih ke saya, ntar Allah ganti 1 juta miliar. Biar Bapak tambah kaya. Loh, kok diambil lagi Pak? Gue kagak demen sama doa lu. Gue kepengen lu doain gue jatuh miskin. Bapak waras kan? Gue waras. Kalau gue sakit mah kagak mungkin gue bawa orang sakit datang ke rumah sakit. Iya, tapi... Udah jangan banyak protes. Ini ongkos 1 jutanya lu mau nggak? Ya mau sih Pak. Ya udah, doain gue jatuh miskin. Iya deh Pak. Mudah-mudahan Bapak jatuh miskin. Semiskin-miskinnya. Yang ini nih gue demen nih. Nih. Dah. Makasih ya Pak. Yuk. Dasar orang sinting, tapi kaya. Gue yang kagak sinting, malah miskin terus. Duduk. Ya. Jadi Bapak ini gimana nih keadaannya? Kondisinya kritis, Pak. Astagfirullahaladzim. Kritis. Ya. Jadi kritis. Jadi gimana dong? Pasien mengalami penyumbatan di pembuluh darahnya dan harus segera dilakukan operasi, tapi biayanya sangat tinggi sekali, Pak. Apa Bapak dari pihak keluarganya? Nah itu dia. Saya bukan dari keluarganya, Dok. Ini kan ceritanya tadi kan saya ketemu di pinggir jalan. Jadi ya mana tahu sih di mana keluarganya. Tapi kalau untuk urusan operasi, biayanya gimana itu urusan saya gampang. Ntar saya lunasin semuanya. Yang penting ini orang diurus dulu, Begini Pak, setiap kita melakukan operasi pasti ada persetujuan dari pihak keluarga. Jadi harus ada tanda tangan dari pihak persetujuan keluarganya, Pak. Lah dokter gimana? Ya susah kalau harus nyari keluarganya dulu. Ntar nih orang keburu lewat gimana? Dokter tanggung jawab.
Betul juga apa yang dikatakan Bapak. Ya sudah, sekarang Bapak silakan urus administrasinya biar saya segera melakukan operasi. Gitu dong, udah. Saya urus untuk biaya-biayanya ya. Baik, tolong diurusin nih. Ya, silakan. Suster, Iya, Pak. saya yang barusan antar pasien ke sini. Ini kata dokter kan harus dioperasi, ya. Nah ini saya bawa duit buat bayar operasinya, buat perawatan, buat semuanya deh. Pak, kok banyak banget? Iya, semuanya aja. Nanti kalau ada sisanya ambil buat suster ya. Yakin nih, Pak? Iya, aku yakin. Udah ambil aja. Allah, mimpi apa saya semalam dapat rezeki nomplok kayak gini. Mudah-mudahan. Doanya jangan diterusin. Saya udah tahu pasti suster mau ngedoain saya tambah kaya, terus duitnya berlipat ganda kan? Gak usah. Saya emang gak demen doa kayak begitu. Udah, jadi nanti kalau misalkan ada apa-apa, nanti hubungi saya aja, ya. Baik, Pak. Ini kartu nama saya. Oh, iya. Makasih ya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Mudah-mudahan aja laki gue cepet dapet usaha, terus sukses. Biar bisa cepet bayar utang sama Mpok Ros. Nyak, kenapa Nyak? Dari tadi kok ngelamun melulu Nyak? Nyak lagi pusing, Pen. Nyak, pengen pusingnya hilang Nyak. Gimana? Banyak zikirnya. Ingatnya cuma sama Allah. Supaya pusingnya hilang. Keren juga lo ya. Badan lo penuh tato gini tapi lo kerjanya jadi marbot di musola. Gue rasa nih ya di dunia ini cuma ada di kampung kita nih marbot kayak lo. Emangnya kagak boleh ya? Ya siapa bilang gak boleh. Boleh, justru malah bagus. Justru maling-maling yang mau maling kotak amal pada takut. Emangnya kenapa? Ya malingnya takut duluan liat marbot tatoan kayak lo. Ini dua-duaan kayak gini nih nggak boleh tau? Ya, kenapa? Ya kan Pak Ustadz udah pernah bilang, di mana ada dua insan yang lagi dua-duaan, tuh orang ketiganya setan. Nah, bener banget loh. Orang ketiga setan dan dia baru datang. Mana? Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, gimana usaha kita hari ini, Bang? Lancar kan? Alhamdulillah nih. Malah tadi abang baru dapat duit 300 juta pembayaran dari pabrik. Alhamdulillah. Emang ya Bang, Allah selalu kasih kita kelancaran rezeki. Terus duitnya langsung lu taruh di bank, iya? Iya dong, Mak. Langsung rojak taruh di bank akhirat. Emangnya ada Bang, bank akhirat? Gue baru dengar tuh. Jadi begini nih ceritanya, Mak. Tadi waktu abang arah pulang, tiba-tiba ketemu orang pingsan di jalan. Langsung aja sama rojak dibawa ke rumah sakit. Nah, jadi uang tadi tuh semuanya rojak kasih aja tuh buat biaya operasi sama buat biaya rumah sakit. Rojak! Aduh. Gue mesti ngapain lagi nih? Mana anak gue bayaran SPP. Kalau dia nggak masuk, dia nggak bayar. Gue mau ngikut ujian. Aduh, begini amat sih nasib jadi ansip. Enak si boy no. Jadi marbot aja gaji 10 juta. Lah gua hansip.
Kerja dari sore sampai pagi. Begadang mulu. Mata pada belekan. Gaji cuma 500.000 doang, kagak naik-naik lagi. Dari dulu sampai sekarang kagak naik-naik. Bangetan banget dah. Nah, gua punya ide nih. Gua tukeran sama si Boy. Dia jadi Hasip, gua jadi Margot. 10 juta. Laki lu benar-benar aneh nih. Orang-orang pengen kaya, tapi dia pengen miskin. Nyesal gue punya mantu kayak dia. Jangan ngomong kayak gitu, Mak. Bang Rojak kan imamnya Rohmi. Dia sebenarnya baik. Baik, tapi otaknya ngaco. Lu harus bujuk dia supaya dia ngebatalin rencana pengen jadi miskin. Kalau dia kagak mau dibujuk, gimana, Mak? Ancem dia. Kalau dia tetap jadi orang miskin, minta cerai. Rohmi jadi janda dong, Mak. Lu bagaimana sih jadi bini? On banget. Bukan on. Rohmi cuma pengen taat sama suami. Lagian kan kagak enak jadi janda. Udah janda, matinya masuk neraka gara-gara berani sama suami. Susah lu dibilangin. Diajarin kagak ngerti-ngerti. Apa nanti kata orang? Si Rohmi yang tadinya orang kaya raya, tiba-tiba jatuh miskin. Sini udah miskin. Gimana di gua? Cakep ide lo. Ya udah samperin. Sekarang. Tahun depan, sekarang lah. Rezeki anak soleh. Nemu dompet ada duitnya. Tadi lihat dompet gak, Bang? Dompet? Ada nih. Itu dompet gue. Ini ya, bener. Untung aja mas saya nemuin. Kalau enggak duit mas bisa hilang. Untung saya orangnya jujur. Bang, kok cuma 300.000? Maksud mas apa ya? Tadi itu di dompet ada 1 juta. Tinggal 300.000. Pasti yang 700 abang ambil ya? Ngaku, lu jangan nuduh sembarangan ya. Dompet lu duitnya cuma 300.000. Udah untung gua temuin malah nuduh orang lagi lu. Gua nggak mau tahu. Pokoknya balikin 700.000. Kagak. Gimana cara balikinnya sih orang duitnya cuma 300.000? 1 juta tadi. Cepetan, balikin nggak? Mau balikin pakai apaan gua? Makin ngeles lagi. Ngeles. Emang gua guru ngeles. Ada apa nih? Nih. Dompetnya jatuh, saya temuin. Duitnya cuma 300.000, bilangnya 1 juta. Emang duit lu tadinya berapa? 1 juta. Berarti emang bener abang yang nyolong duit dia. Kok lu ikut nuduh gua juga sih? Sampai kayak gitu, Bang. Nih, gua mau teriakin maling atau mau digebukin warga nih? Pilih. Teriakin. Gimana sih? Kagak, gua kagak ngambil lah. Oh, gak mau aku juga, ha? Mau gua panggilin warga? Iya, udah, nggak usah. Hah? Panggilin ya? Iya, panggilin ya? Iya. Ya Allah, astagfirullahaladzim nih kalau warga datang gua digebukin mati gua. Mau teriak nih ya? Iya. Mati gua digebukin warga sekampung ntar. Nah, iya, ini lagi diambil. Sabar. Teriak nih? Iya, ini, gimana? Tuh. Sebut ya. Ya Allah, sial banget nasib gua dah. Baru dapat duit pinjaman. Assalamualaikum, RT. Assalamualaikum. Aduh.
Lu ngapain kemari? Hah? Anu Pak RT, saya kemari mau laporan, mau bilang, mau kasih tahu kalau saya ini udah capek banget Pak RT jadi ansip. Saya mau ganti profesi jadi marbot aja ya. Hah? Marbot? Lah, bukannya jadi marbot udah ada sih Boy. Ya kan bisa dimutasi Pak RT. Si Boy itu jadi hansip, saya jadi marbot. Nah, pas kan? Kalau hansip tato, pasti masih takut Pak RT. Don, kagak bisa segampang itu juga. Kalau gue main mutasin orang begitu aja, yang ada ntar warga malah protes sama gue. Ngerti kagak lu? Gimana sih? Ya tapi kalau seandainya si Boynya mau nih ditukeran kerjaannya sama lu, ya gue sih kagak masalah. Bener Pak RT? Iya. Kalau begitu, saya permisi dulu ya. Makasih banyak ya. Banyak urusan nih. Lu nggak masuk? Enggak usah enggak. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, benar di sini rumahnya Pak Rojak. Iya tante, bentar ya. Bang, ada tamu bang, cewek. Iya, kita. Benar, Bapak yang bernama Pak Rojak. Iya, ayo Bu. Bang, abang punya simpenan. Simpenan barang kali simpenan. Maaf Bu, ada perlu apa ya? Saya anaknya Pak Bayu yang tadi siang Bapak tolong. Oh iya yang saya bawa ke rumah sakit Bu ya. Iya. Duduk dulu deh. Dimati gua. Gimana? Alhamdulillah Pak. Sekarang Bapak saya sudah agak baikan. Untung saja ada Bapak yang menolong Bapak saya. Kalau tidak, Bapak saya mungkin sudah meninggal. Saya berutang nyawa sama Bapak. Bukan saja nyawa, tapi juga duit. Ya. Tapi kan kita ini memang yang namanya tolong menolong sesama manusia itu kan memang udah kewajiban. Iya Pak, saya makasih. Karena jarang sekali di dunia ini ada orang yang sebaik Bapak. Dia langka. Bukan cuma langka, tapi otaknya juga ngaco. Sebagai ucapan terima kasih, saya berikan ini untuk Bapak. Sekalian untuk ganti biaya rumah sakit semuanya. Maksudnya gimana Bu? Ini apa ini? Ini uang 500 juta Pak. Hah? Bu, ini saya ini mohon maaf ya Bu bukannya nolak nih, tapi baiknya nih duit nih, apalagi nih, aduh 500 juta udah bawa pulang aja lagi. Maaf nih, nggak usah Bu. Saya itu nolong Bapak itu, aduh, saya benar-benar ikhlas, bener. Gak boleh nolak rezeki, tahu? Ya kan Bu ya, sini duitnya. Benar Pak, nolak rezeki itu hukumnya dosa. Gagal lagi deh. Gua jadi orang miskin. Yuk makan jamaah. Kirain sholat doang yang jamaah bah. Ternyata bisa juga makan jamaah ya. Oh iya. Si Odon yang cuma hansip begitu doang. Bingung banget dia mau dihisap. Apalagi gua.